Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la niddalahu wa la diddalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul ayati wal mu'jizat, al-mab'utsu rahmatan lil alamin, al-mahsusu bi syafa'atil uzma, al-mahsusu bi imamatil uzma. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ingkang kinurmatan Bapak Tohari selaku Kades Desa Mulyasari, ingkang kinurmatan Ustadz Haji Sentot Pancawardaya selaku pimpinan cabang Muhammadiyah, ingkang kinurmatan Bapak Marsono selaku pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Mulyasari, ingkang kinurmatan Ibu Hajah Soimah selaku pimpinan ranting Aisyah Desa Mulyasari, kepada poro alim, poro masayih, poro habaib, dan kepada seluruh tamu undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, biqadarillah kita dipertemukan di halaman rumah Allah ini, yakni Masjid Al-Hikmah Desa Mulyasari ini, dalam rangka silaturahmi untuk meningkatkan persaudaraan. Di kesempatan yang insyaallah diberkahi ini, tak lupa kita bermunajat. Semoga Allah melimpahkan, mencurahkan sholawat, salam dan berkahnya pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin, imamil mujahidin, imamil anbiya wal mursalin. Para bapak, para ibu rahimakumullah, di depan kita ada banner besar tertuliskan, kalau tadi Pak Kades mengkritiki atau memberi masukan, hebat judulnya, berat pelaksanaannya. Nah, saya mengkritisi dari tulisannya, nyuwun sewu. Ada lafaz minal aizin wal faizin. Kalau mungkin ke depan diperbaiki, sebab akar katanya dari ada itu kembali. Kalau al-aid yang kembali, jamaknya aidun. Nah, kalau menjadi majrur aidin, jadi tidak usah pakai z. Minal aidina ngangge dal, wal faizina cekap, wal faizinya mengatakan. Jadi yang perlu diperbaiki baru ngangge z, karena itu dari ada yaudu, artinya kembali, artinya harapan semoga kita kembali. Nggak tahu pergi dari mana ini tiba-tiba semoga kita kembali. Artinya mungkin kembali kepada fitrah, artinya kembali kepada keaslian. Keaslian kita itu fitrahnya nopo? Seperti yang Allah Ta'ala firmankan di surat Ar-Rum.
Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dalam tafsir atau dalam terjemah Departemen Agama diterangkan fitrah itu artinya adalah sebuah kecenderungan, kecondongan hati atau jiwa untuk beragama tauhid. Bisa dicek di footnote surat Ar-Rum ayat 30 itu Departemen Agama mengeluarkan arti fitrah adalah kecenderungan setiap jiwa atau sukma mengikuti agama tauhid. Jadi semoga dengan saum yang dilakukan selama sebulan, setiap kita kembali condong kepada mengikuti agama tauhid. Kemudian yang kedua, Ramadan itu mestinya sebagaimana kita pahami bersama, Ramadan yarmadu itu artinya membakar. Jadi bulan Ramadan itu bulan bakaran. Artinya apa? Membakar adz-dzunuba. Semoga Ramadan itu jadi sebuah bulan yang bisa untuk membakar dosa-dosa. Maka di riwayat yang sahih dijelaskan bahwa dari sholat yang 5 waktu, dari sholat Jum'ah, dari puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, dari Jum'ah ke Jumat berikutnya, dari sholat yang 5 waktu ke sholat berikutnya, ini mukaffiratil dzunub, berfungsi sebagai kafarat atau penebus dosa. Maka melanjutkan di khutbah Id kemarin bahwa cilaka orang yang menjumpai Ramadan sampai rampung Ramadan, sampai keluar dari Ramadan tapi lam yughfar lahu, di hadapan Allah tidak diampuni. Padahal peluangnya besar sekali. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan mestinya. Tapi karena satu dan lain hal Allah Ta'ala tidak mengampuninya, maka Rasul menyatakan amin. Artinya semoga diijabah. Karena waktu naik tangga mimbar yang pertama, Jibril alaihissalam datang dan berdoa, celaka orang yang menjumpai Ramadan sampai selesai Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian Rasul menjawab amin. Maka dengan demikian hadirin ingkang pinulya, di Syawal ini secara makna Syawal itu bulan peningkatan. Bulan yang secara grafik meningkat. Yang tadinya qiyamul lailnya di bawah 100 ayat karena ngejar target 30 menit rampung, tarawihnya umpama ayatnya tidak banyak, maka di Syawal ini berjuang lebih dari ayat yang saat tarawih. Kalau saat Ramadan kemarin baca Qur'annya sehari ditarget sekian lembar, maka mestinya sekarang banyak lembar. Kalau kemarin puasanya ngempet, berhenti dari ghibah, sekarang total berhentinya. Dan yang lain, jadi ada peningkatan. Yang meningkat amal solihnya, ampun amal salahnya. Nah, kalau kemarin Ramadan total berhenti tentang ngerumpi, tentang ghibah, prei. Nah sekarang malah lobo balik malih, ini yang meningkat amal salahnya, padahal mesti yang meningkat amal solihnya. Berkenaan dengan setiap kita pada intinya satu, berharap nanti berpulang menghadap Allah Ta'ala, diridhoi oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kan endingnya itu yang 11 rakaat, yang 13, yang 40 rakaat, bahkan yang tidak tarawih, endingnya sama, pengen ke surga. Lalu modal kita itu kira-kira nopo sekarang?
Dari semua yang kita miliki, ilmu terbatas, umur ya terbatas, kata Kanjeng Nabi. Umur umatku rata-rata widakan 7 tahunan. Nek sing punjul ya bonus itu. Terus kalau ilmu terbatas, tenaga terbatas, kekuatan terbatas, yang untuk modal teng surga niku napa? Tentu sebagaimana Rasul sabdakan bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat kan gumun. Siapa orang yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'ani. Barang siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Modalnya taat teng Kanjeng Nabi. Ampun nek dong sregep maghrib pengen 6 rakaat. Ampun, taat Kanjeng Nabi 3 mawon. Atau dibalik dong mandan bebuah isa pengennya 2 rakaat. Ya betul tadi. Jadi harus taat. Jadi amal yang baik itu bukan yang banyak, tapi yang sesuai dengan dawuh dari Kanjeng Nabi. Berkenaan dengan itu, waktunya singkat. Modal yang berikutnya untuk bisa ke surganya Allah Ta'ala, kalau diurut-urut, itu modal yang lain setelah tauhid, setelah menjadi ahli la ilaha illallah, modalnya ringan, murah salam. Kan yang terkenal murah senyum, murah hati, murah salam. Modalnya murah salam. Kita lihat satu keterangan dari Rasulullah SAW bahwa beliau menyatakan tidak akan masuk surga siapa? Orang-orang yang tidak beriman. Pertama, di keterangannya tidak akan masuk surga kecuali kamu sekalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak akan bisa mencapai keimanan kecuali kamu bisa melakukan siling asih, saling mencintai. Jadi kalau pesantrennya likuran tahun, di Timur Tengah likuran tahun, tetapi hatinya itu drengki, hatinya hasud, ini tidak akan bisa mencapai tingkat iman yang sempurna. Rasul menjelaskan, kamu sekalian tidak akan masuk surga kecuali kamu beriman, dan tidak bisa mencapai tingkat keimanan yang sempurna hatta tahabu, sampai kamu saling mencintai. Dan diterangkan di banyak keterangan, drengki itu kados kayu bakar, api yang memakan kayu bakar. Amal soleh yang kita lakukan habis dijabamin. Semakin drengki semakin cepat habis. Bubur-buburnya semakin besar apinya, semakin cepat habis kayunya. Dan Rasul menjelaskan di kelanjutan hadisnya, ala adullukum ala syai', maukah engkau saya beritahu? Panjenengan sedaya mau tidak saya beritahu tentang sesuatu? Idza fa'altumuhu, jika kamu sekalian melaksanakan satu hal ini, kamu akan mencapai derajat keimanan dan kamu akan bisa saling asih. Para sahabat menjawab tentunya siap untuk menerima. Apa keterangannya? Rasul menerangkan, afsus salam, tebarkan salam. Jadi kalau kita urut, yang akan masuk surga itu hanya mukmin, orang beriman. Tidak bisa beriman kecuali saling
mencintai. Tidak bisa saling mencintai kecuali yang hobi menebarkan salam. Yang terjadi pada saat sekarang itu, orang menebarkan salam itu pilih-pilih. Kalau yang nyes seneng salam, kalau yang sekelompok seneng salam, kalau yang kenal seneng salam. Jadi yang tidak nyes, yang tidak sekelompok, yang tidak kenal mau salam. Dan ini kiamat. Napa Ibu? Kiamat. Bahwa di antara tanda kiamat itu nanti akan muncul satu keadaan orang hanya mengucapkan salam kepada yang kenal saja. Ini kalau seperti ini sedunia, alamat kiamat. Meskipun ini termasuk tanda kiamat sughra. Tanda kiamat kecil itu kan jumlahnya pun boten nekur 50. Ratusan tanda kiamat kecil, di antaranya akan muncul satu zaman orang mengucapkan salam itu pilih-pilih hanya yang kenal saja. Mila mekaten berusaha meskipun orangnya tidak kenal, meskipun orangnya tidak terkenal, sudah mah tidak kenal, tidak terkenal dan yang lain, berusaha ketemu itu uluk salam. Dan senang uluk salam ini bagian daripada besar kemungkinan akan memiliki mahabbah, kecintaan. Memiliki mahabbah, besar kemungkinan akan sempurna iman. Jadi mboten ukur kathah ngaosipun, kathah ndresipun, kathah sedekahipun, tetapi kathah menebarkan salam, bagian yang menghidupkan kecintaan, bagian yang menyempurnakan iman. Meskipun sesenya silaturahim, bila jamaah ada yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan, kalau ibu-ibu satu, dari bapak satu, dibatasi dua pertanyaan, barangkali ada waktu saya persilakan. Pilih wonten monggo. Wonten. Kalau ada silakan. Nggih. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sebuah hadis terlihat bahwasanya orang tidak akan masuk surga orang yang meneruskan silaturahim. Kriterianya itu seperti apa saja? Terima kasih. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkenaan dengan hadis yang menerangkan bagian dari perkara yang sangat merugikan adalah qati'ur rahmi, yakni yang memutuskan persaudaraan. Diperkuat oleh riwayat yang lain bahwa rahim, yang kalau bahasa kita kandungan, rahim itu diambil dari asmaku. Dalam hadis qudsi bahwa rahim itu diambil dari asmanipun Allah Ar-Rahim. Maka barang siapa yang menyambung silaturahmi, aku akan menyambungkan. Dan barang siapa yang memutuskan persaudaraan, maka aku akan memutuskan pula. Di riwayat yang lain bahwa Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa para hambanya, kecuali pertama yang musyrik kepada Allah, yang kedua kecuali yang
qati'ur rahmi, yang memutuskan persaudaraan. Itu di beberapa riwayat baik Muslim maupun yang lain-lain riwayatnya kadah. Tapi maknanya adalah kalau aslinya adalah yang memutuskan persaudaraan kandung, sedulur, nginasab. Jadi berjuang agar kita amalnya diterima. Kan amalan diangkat tiap hari Kamis malam Jumat. Diterima seluruh amal para hamba kecuali yang musyrik dan yang memutuskan silaturahmi. Maka amalan hajinya, umrohnya, puasanya, zakatnya, infaknya, sodakohnya, zikirnya, dan yang lain-lainnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala bagi orang yang memutuskan persaudaraan. Rasul ngendika hatta yastaliha, hatta yastaliha, hatta yastaliha, sampai dia baikan kembali, sampai akur kembali, sampai seduluran lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, dia mendapat rapelan, diropel. Pahala yang dulu dipending belum diterima, begitu baikan diterima oleh Allah Ta'ala karena sudah baikan dengan sedulurnya, meskipun saudaranya nyengiti umpamanya, ngerasani bolak-balik, memfitnah bolak-balik, utang bolak-balik, tidak nyaur bolak-balik, mencoreng nama bolak-balik dan sebagainya. Berusaha jangan kita yang semending kelangan dulur setunggal daripada mumet. Kalau kita yang begitu, maka amalan kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Ruginya double, namanya tercoreng, duitnya mboten dibayar, kemudian pahalanya tidak diterima. Maka kita harus legowo, meskipun mungkin itu ajang rezeki jenengan. Pahala yang lain tidak punya, pahala nahan nyeri hati, ya, pahala nahan rasa sakit hati dari perlakuan sedulur. Karena yang lain rezeki dulurnya baik-baik lah, yang dulurnya tidak baik mendapat pahala sabar kepada sedulur yang belum baik. Wondane kalau kita datang dia yang nutup pintu, kalau ketemu dari jauh dia yang melengos dulu, ditelepon boten diangkat, ya itu urusan dia, tapi jangan kita yang memulai. Maka terus sementawis. Oke. Yang lain ada dari Ibu? Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau nanya gimana caranya agar anak bisa nurut sama orang tua. Agar anak? Sama orang tua. Nggih. Nurut sama orang tua. Nggih. Baik. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Kades. Kalau asal nurut gampang, dikasih HP yang Android nurut itu anak. Mungkin ditambah nurut bener gitu. Nggih. Jadi kalau asal manut gampang, tapi manut dalam ketaatan, manut dalam kebaikan, nah ini yang tidak gampang. Kalau jampe tertentu, wirid tertentu agar anak manut belum didapati riwayatnya. Kan ngeten. Rasul menerangkan doa agar anak manut. Mbok jenengan belum pernah lihat di kitab manapun. Dengar ceramahnya belum pernah ada ceramah yang isinya doa agar anak nurut lagi. Kalau melihat keterangan umum, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu sekalian, aku akan mengijabah doa kamu sekalian di Al-Baqarah itu. Caranya napa? Ngatah-ngatahaken donga. Ini modal awal. Kalau ikhtiarnya banyak, pada waktu 4 bulan di kandungan tertulis sudah tulisannya anak belunat. Oh ya belunat, sporete meskipun diatur, ditata, dipondokaken, dipanggilkan Syekh Habib Kiai, mboten bakal manut. Karena tulisnya
waktu 4 bulan kandungan tentang rezekinya, tentang umurnya, tentang berjalan cilakanya, anaknya boten manut. Bahkan arahnya dalam takdir dia sebagai orang yang uququl walidain, bahkan durhaka ke orang tua. Yang sanggup merubah takdir sinten? Tentu hanya Allah yang punya kesanggupan merubahnya. Krenahnya kepripun? Nah, krenahnya hanya dengan doa. Riwayat Imam Ahmad bin Hambal, doa dengan takdir itu balapan. Umpama si A takdirnya tanggal 21 Mei cilaka jam 12. Tapi malam ini ulin doa kepada Allah Ta'ala luar biasa, minta dijauhkan dari takdir yang buruk. Allah ngijabah, maka takdir tanggal 21 jam 12 cilaka boten terjadi. Maka melihat keterangan hadis Imam Ahmad bin Hambal, caranya ngatah-ngatahaken dedonga kepada Allah Ta'ala agar anak nurut. Pasrahkan saja, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, condongkanlah anak saya kepada kebenaran agamamu dan kepada ketaatan kepada kedua orang tuanya. Bolak-balik dilakukan. Kalau itu dilakukan dan diijabah, tentu anaknya akan nurut. Jadi jawabannya simpel, memperbanyak doa. Maka terjemah tawis. Sudah seperti yang saya sampaikan tadi, cukup satu ibu-ibu, satu bapak-bapak, dan saya tambahkan keterangan sedikit menjelang waktu asar. Cilaka orang yang menjumpai Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tidak tahu diampuni atau tidak. Hanya bagian daripada tanda-tanda yang diijabah akan mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Dalam silsilah as-sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya di antara perkara yang menyebabkan diterima, diijabahnya permintaan ampunan, napa kinten-kinten? Di antara perkara yang menyebabkan diijabah permintaan maaf kita kepada Allah Ta'ala, istighfar kita kepada Allah Ta'ala, adalah badlus salami. Napa? Murah salam. Jadi tidak hanya bermurah hati, tidak hanya bermurah senyum, tapi murah bersalam. Maka kita bisa melakukan audit. Ini selama Ramadan sampai Syawal tanggal 20 ini, kita termasuk banyak yang menebarkan salam, nopo seringnya lebih sering melengos kalau ketemu sedulur muslim. Kalau di grafiknya terhitung ketemu orang 100 kali, mengucapkan salamnya tidak ada 50%. Ini kita bisa ngukur dari keterangan ini, kecil kemungkinan termasuk orang yang diijabah permintaan maghfirahnya kepada Allah. Jadi inna min mujibatil maghfirah badlus salami. Di antara tanda orang yang akan dikabul, diijabah permintaan maafnya kepada Allah, istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, kadang dipanjangkan, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kadang panjang lagi dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, panjang. Tapi kalau ketemu dengan muslim duk batuk melengosnya 80%. Dari hadis ini pertanda belum diijabah permintaan ampunannya, meskipun bolak-balik memakai sayyidul istighfar. Maka dengan demikian, modalnya murah, kemampuannya mampu, tidak anak-anak, tidak sepuh, tidak tua, tidak muda, tidak laki, tidak perempuan, untuk tebar salam. Dan waktunya sudah mepet ke asar. Maka poin pada
pertemuan kita kali ini. Jam 3 apa ada apa? Nggih, perakhiran aja jam 3 perakhirannya. Berarti kita tutup dengan doa. Kita simpulkan di pertemuan yang singkat ini bahwa Rasul bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tidak beriman, atau tidak akan masuk surga sampai seseorang menjadi mukmin, dan tidak akan mencapai tingkatan mukmin bagi orang-orang yang tidak memiliki mahabbah, tidak memiliki kasih sayang kepada sesama. Dan Rasul menyatakan, maukah aku kamu tunjuki kepada satu perkara yang kalau kamu lakukan, kamu akan memiliki mahabbah dan akan memperoleh keimanan. Modalnya gampil, ternyata hanya ifsa'us salam, menebarkan salam. Maka di pertemuan kita kali ini temanya luar biasa, cuman penyampaian materinya nyuwun sewu tidak bisa luar biasa, sederhana, tapi itu semoga berdampak sebagaimana arahan dari Kanjeng Nabi menjadi pusat bangkitnya adanya satu kecintaan, menjadi poros utama mencapai keimanan, bermula dari senang menebarkan salam. Jadi kalau kita simpulkan, salam itu melahirkan kecintaan, kecintaan itu melahirkan keimanan, keimanan berbuah surga. Dan semoga Allah Ta'ala mentakdirkan kita dan seluruh anak cucu kita termasuk pewaris Jannatul Firdaus lantaran rahmat dan karunia dari Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hambanya yang syukur, hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang tunduk, hamba-hambanya yang sabar, termasuk hamba-hambanya yang mutasodik, termasuk hamba-hambanya yang ahli zikir dan ahli la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadika ma'din fiyya hukmuka 'adlun fiyya qada'uka nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina, Allahumma ij'alil qur'ana munisan fi quburina. Allahumma taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin, Allahumma ij'alna min ibadika ta'iin, Allahumma ij'alna min ibadika sabirin, Allahumma ij'alna min ibadikal khashi'in, Allahumma ij'alna min ibadikal zakirin, Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma ij'alna min ahli ta'atika ajma'in. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma sallimna wa sallim auladana min jami'il afatid dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.